Universitas Sriwijaya Madura ingin ngasih adik-adik sedikit materi tentang hukum komunikasi. Kenalkan dulu ya, nama kakak Juliana Rahayu dan nama kakak Mawalia dari Magetan, dan satu lagi kakak yang bernama siapa kak? Kakak Putra dari Pekanbaru aslinya. Adik-adik tuh jauh banget sampai sini. adik yang di sini kelihatan nggak? Kelihatan? Iya. Kalau nggak kelihatan agak ke sini. Tinggi ya? Iya. Sebelum mulai penjelasan materinya, lihat video dari kakak dulu nih ya. Halo guys, kali ini Yaya akan memberikan tips menggunakan sosial media dengan baik dan bijak. Apa aja sih? Yuk kita simak bersama-sama. Yang pertama, tidak berbagi data pribadi di sosial media. Akan sangat bijaksana bila kita tidak membagikan informasi pribadi pada akun sosial media kita untuk menghindari dari segala hal yang akan dimanfaatkan orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, dalam bermedia sosial, adik-adik tahu nggak sih media sosial itu contohnya apa aja? Tahu nggak? Nah, gini, adik sekarang kan sekolahnya daring ya. Biasanya kalau guru-gurunya ngasih tugas lewat apa? WA ya. Nah, WA itu salah satu media komunikasi. Nah, semisal ya, waktu ibunya kalian atau bapaknya atau kakaknya atau siapa ya, itu memakai WA, terus men-share atau membuat story ya. Tahu story ya? Nah, kalau membuat story yang kayak ngasih KTP terus kelihatan wajah, terus nama nih kayak gini, itu jangan ya. Kalau tahu saudaranya atau siapa yang kayak gitu, dibilangin jangan kayak gitu ya mbak atau ibu atau bapak gitu ya. Itu nggak boleh. Terus lanjut. Yang kedua, pastikan postingan tidak mengandung sara. Karena jika ada yang tidak setuju dan tersinggung dengan postingan tersebut, dengan mudah akan dilaporkan ke pihak berwajib. Tahu nggak sara itu apa? Sara itu kayak menghina apa suku-suku lain gitu ya kayak kayak misal ya orang Papua tuh hitam-hitam, nah itu melanggar sara, nggak boleh kayak gitu, nggak boleh bikin story atau bikin chat yang isinya menghina teman. Misal temannya ada orang yang pendek terus dihina gitu, dia tuh pendek, tapi lewat story pakai gambar terus ini loh si pendek ya, gitu nggak boleh. Lanjut ya, sampai sini nih paham ya? Ya. Selanjutnya yang ketiga, tidak menyebarkan informasi yang belum jelas sumbernya atau hoax. Karena berita hoax dapat menimbulkan opini negatif, fitnah, penyebar kebencian, dan merugikan banyak orang. Tahu hoax nggak teman-teman? Apa Pak? Hoax itu kalau beritanya berita bohong, misal kayak gini. Gimana ya? Mbaknya ini nyuri HP saya, padahal aslinya enggak. Nah, ini namanya hoax. Terus bikin status nih. Ini namanya Kak Berliana ya. Kak Berliana ngambil handphonenya Kak Mawa gitu. Padahal aslinya enggak. Nah, itu namanya berita hoax. Beritanya bohong. Nah, itu enggak boleh kayak gitu. Paham ya? Ya, lanjut. Yang keempat, selektif, kenali, dan beretika ketika bersosial media untuk melindungi diri dari tindak-tindak kejahatan yang saat ini sering terjadi yang bermula dari sosial media. Yang terakhir, menggunakan sosial media untuk menunjang produktivitas. Hal ini diperlukan untuk menunjang proses pengembangan diri dan keperluan lain, seperti di bidang sosial, bisnis, pendidikan, dan lain-lain. Nah, memanfaatkan media sosial kayak WhatsApp tadi, itu buat apa tadi adik-adik? Buat daring ya, buat ngasih tugas. Nah, itu pemanfaatan media sosial salah satunya. Nah, yang lain, manfaat media sosial itu untuk apa? Kayak
saudara kita atau tetangga kita yang menjual baju di WA kayak gitu, termasuk pemanfaatan media juga. Nah, kita di sini mengambil tema cerdas bermedia, cerdaskan dunia. Kenapa kok karena kita cerdas bermedia bisa mencerdaskan dunia? Karena ketika kita sudah pandai dalam bermedia, kita juga akan mencerdaskan dunia. Misalnya saja ya, dalam lingkup yang kecil, kita udah paham, oh iya kalau di WA itu nggak boleh nyebarin berita hoax, nggak boleh bilang-bilang yang sara, yang menghina orang tuh nggak boleh. Nah, itu sudah termasuk mencerdaskan keluarga kita. Keluarga kita nggak ada yang nggak yang apa ya, yang mengikuti kayak gitu. Jadinya dalam lingkup kecil kayak gitu dari lingkungan keluarga. Dan untuk lingkungan semakin luas jejaring kita, misal ya kakak ini udah tingkat kuliah, tingkat mahasiswa. Jadi kan pertemanannya semakin banyak. Nah, itu termasuk cerdas bermedia, mencerdaskan dunia kayak gitu. Nah, apa sih pengertian media komunikasi itu? Tahu nggak komunikasi itu apa sebelumnya? Kakak mau tanya. Komunikasi itu ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Nggak ada. Nah, komunikasi itu percakapan yang dilakukan oleh satu orang, dua orang, atau lebih. Satu orang, maksudnya satu orang ke temannya gitu loh. Nah, kenapa kok bisa kayak gitu, Kak? Komunikasi itu kan menyampaikan pesan, menyampaikan informasi. Kayak gini, kakak ngajak kamu ngomong, "Dek, rumahnya mana?" Jauh gitu kan. Ini namanya sudah komunikasi, kayak gitu sederhananya. Nah, dalam ilmu pendidikan, media komunikasi itu adalah suatu alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator atau penyampai kepada komunikan yang disampaikan, yang menerima sampaian kita gitu ya. Media komunikasi juga sebagai sebuah sarana yang dipergunakan untuk memproduksi, mengolah, dan mendistribusikan untuk menyampaikan sebuah informasi. Jadinya kita berkomunikasi ini untuk menyampaikan pesan, kayak, "Dek, ayo main," gitu kan, pesannya ajakan untuk main gitu. Nah, dalam bermedia ini ada hukumnya, ada sanksinya. Misal ya kayak tadi, kita nyebarin berita hoax. Nah, itu kalau sampai ada pihak berwajib tahu atau ada orang yang merasa tersinggung dari berita itu, pasti ada hukuman atau sanksi pelanggaran aturan bermedia. Nah, sanksinya apa aja sih? Nih, kayak ini. Melanggar kesusilaan. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau memuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Kalau ada story yang kayak gitu atau cerita WhatsApp yang kayak gitu, nah kalau ada orang yang merasa tersinggung bisa dipenjara selama 6 tahun. Jadi kalau bermedia atau bermain kayak sosial media kayak tadi ya, WhatsApp, Instagram, Facebook kayak gitu, bahayanya kayak gini. Jadinya harus hati-hati. Lanjut aja ya, ini seperti kayak gitu. Ini kayak berita bohong. Juga sama dendanya, hukumannya 6 tahun. Terus ini penghinaan juga. Ini penjaranya sampai 4 tahun. Dendanya sampai 750 juta rupiah. Nah, juta ratusan lagi. Banyak ya. Jadi jangan menghina. Terus pemerasan. Ini penjaranya 6 tahun dengan denda paling banyak 1 miliar. Nah, miliar tuh berapa sih, Dek? Banyak ya nol-nolnya ya. Aduh, banyak banget itu. Jadi jangan sampai melakukan kayak kesusilaan, berita bohong, penghinaan, pemerasan tuh jangan sampai. Gunakan media itu untuk hal yang baik-baik saja. Terus hal yang tidak boleh dilakukan dalam bermedia itu apa sih? Yang pertama ini memposting identitas pribadi kayak tadi ya. Memposting kayak akte kelahiran misal, terus KTP nggak boleh. Terus menyindir. Nah, menyindir ini selain nggak boleh kan tadi dihukum ada ya, nggak boleh menghina orang lain. Dalam keagamaan juga nggak boleh kan ya, menghina orang lain itu kan dosa ya. Jadi antara hukum negara dengan hukum agama itu sama. Kalau hukum agama dosa, kalau hukum negara, kalau nggak dipenjara dapat denda kayak gitu ya. Terus berkeluh kesah.
menceritakan kesusahan-kesusahan kita. Terus misal ya, kita dapat nilai C gitu, diupdate tuh di story WA gitu, ya aku dapat C gitu kan, itu menyampaikan keluh kesahnya. Lebih baik nggak usah ya. Terus menuliskan kata-kata kasar. Kata-kata kasar tuh kayak tadi ya, menghina orang, ah kamu tuh hitam, ah kamu tuh pendek, ah kamu tuh jelek. Nah itu kasar, nah itu nggak boleh. Hukum media komunikasi ini, hukum medianya adanya perlindungan hak-hak kebebasan berekspresi dan atau menyatakan pendapat, dan adanya kewajiban untuk berkomunikasi dengan baik. Nah, hukum media ini meminta kita untuk berkomunikasi yang baik. Itu termasuk hak kita untuk berekspresi. Hukum itu membebaskan kita, cuma dalam tanda kutip harus baik. Terus hak asasi manusia, kebebasan berekspresi dan berpendapat harus dijamin oleh negara. Ini ada di Undang-Undang Pasal 28F 1945. Selanjutnya, berekspresi dan berpendapat di depan publik sebagai komunikasi massa harus berdasarkan kepentingan publik sehingga harus dibatasi oleh hukum. Jadi kita dalam menggunakan media itu dibatasi oleh hukum, meskipun kita tuh bebas, ini HP-ku kok, ini paketanku kok, tapi hukum harus mengatur itu agar kita tidak seenaknya menggunakan media sosial itu ya. Terus bagian dari hukum media ini ada telekomunikasi, penyiaran streaming, pers, perfilman, internet atau IT multimedia. Nah, untuk telekomunikasi itu ada telepon, fax, voice, dan VoIP. Untuk penyiaran streaming itu ada radio, televisi. Oh ya. Terus yang selanjutnya ada pers, yaitu kegiatan jurnalistik. Kegiatan jurnalistik ini kayak kalau bapaknya adik-adik ini baca koran. Nah, hasil koran yang bapak adik baca itu hasil kegiatan jurnalistik. Nah, selanjutnya perfilman, film drama, kayak di biasanya adik-adik lihat TV. Di Indosiar itu apa? Tahu nggak? Itu salah satu hasil perfilman ya. Yang terakhir ini internet atau IT. Nah, ini teknologi informasi dan multimedia. Selanjutnya jenis-jenis media sosialnya ada layanan blog, layanan jejaring sosial, layanan blog mikro, layanan berbagi media, layanan forum, dan layanan kolaborasi. Mungkin dari sini ada yang mau tanya. Apa itu komunikasi? Tadi ada yang hafal nggak? Tadi aku bilang apa? Komunikasi adalah, terus? Ayo, dikit lagi. Benar, percakapan komunikasi. Tambahi. Percakapan. Percakapan antara dua orang atau lebih. Ya benar. Ya, tepuk tangan dulu dong. Adanya berani jawab loh. Yeah. Ada lagi yang mau tanya? Tanya apa gitu, nanti dapat hadiah deh. Ya. Apa ya? Rahasia dong. Siapa? Tanya tentang materi boleh. Ya, yang mau tanya apa? Apa aja? Tadi aku mau tanya deh, kalau nggak ada yang tanya. Sebutkan 2 aja media komunikasi. Coba wajib. Media komunikasi. Ada yang tahu nggak? Tadi kakak bilang, telepon. Terus Satu lagi? Apa? WhatsApp itu kan masuk dalam telepon, boleh. Ayo tambah lagi satu lagi. Facebook, oke. Terus ini apa tadi? Instagram, terus apa lagi? Nggak hanya sosial media kok, banyak. Apa? Banyak banget. Ayo, jangan takut, gak apa-apa, ini kita sharing aja. Ayo, Allah menciptakan kita apa? Untuk komunikasi menciptakan
Apa? Kalau kita komunikasi tadi, komunikasi artinya apa? Percakapan ya? Nah, percakapan ini, percakapan kan. Percakapan itu pakai apa? Nah, itu juga mulut adalah sarana untuk komunikasi gitu. Terus ada lagi apa? Yang masih ciptaannya Allah. Apa? Tadi ada mulut. Terus apa lagi? Tangan. Nah, untuk saudara kita yang nggak bisa berbicara, yang nggak bisa mendengar, caranya berkomunikasi itu menggunakan isyarat tangan. Itu juga salah satu media untuk komunikasi. Apalagi ya? Apa yang mau ditanyakan? Ayo. Tadi televisi termasuk apa? Komunikasi apa bukan? Nah, gini, dalam perkembangan teknologi, televisi ini sekarang udah termasuk media komunikasi. Dulu itu ya, nenek-nenek kita kalau komunikasi pakai apa? Ada yang pakai merpati. Merpati itu buat menyampaikan pesan. Ada yang menggunakan asap, ada yang menggunakan itu, apa itu? Kayak kertas. Nah, kertasnya itu bukan dari kertas yang kayak kita putih kayak gitu, bukan, tapi kertasnya dari kayu, dari kulit kayu gitu loh, ditulisin kayak gitu, terus dikirim pakai pos. Nah, itu termasuk komunikasi tapi zaman dahulu. Terus lambat laun kan kita semakin modern, terus sampai ada komputer, sampai ada televisi, radio, internet. Nah, itu sebagai sarana komunikasi. Apalagi ada yang mau tanya? Apa? Ayo. Apa? Tanya nggak harus ini kok. Rumahnya Kak Galiana mana gitu. Juga nggak apa-apa. Ayo. Nggak ada yang mau tanya. Ayo. Pusing. Ada yang nggak paham? Intinya tadi apa coba? Sepenangkap kamu deh. Apa? Sebisanya kamu tadi apa? Apa yo? Masa tadi kakak jelasin gak ada yang diambil? Coba ayo, biar kakaknya ada seneng gitu loh, kayak kakaknya didengerin juga. Apa tadi? Kok ketawa? Apa? Komunikasi deh, komunikasi tadi apa? Percakapan apa? Percakapan apa? Tadi udah dijelasin 2 kali. Percakapan. Iya, atau lebih gitu ya ditambahin. Percakapan antara 2 orang atau lebih. Nanti kalau ulangan kadang-kadang keluar loh. Komunikasi itu apa? Komunikasi itu percakapan 2 orang atau lebih. Ini pada kelas berapa ya? Kelas 5. Kelas 4. Kelas berapa? 4, Masya Allah. Ini kelas berapa? Oh, 5. Yang kelas 6 nggak ada? Oh, ada. Sudah ulangan ya di sini ya? Sudah. Itu ya. Sudah, kalau nggak ada yang mau tanya ditutup aja ya. Nggak ada yang mau tanya lagi? Oke, ayo Mbak, ditutup aja. Sekian dari kakak-kakak. Ini benar nggak ada yang tanyain lagi? Kalau gitu, makasih buat adik-adik yang udah ngeluangin waktunya buat kesini ya. Kakak-kakak ucapin terima kasih buat semuanya. Yang dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.